Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini yang akan saya bacakan dari Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Perikopnya adalah hikmat lebih baik daripada kuasa. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terhadap seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya, ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tidak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, hari ini kita masih berbicara tentang hikmat. Kalau kita sekedar mengingat yang lalu, ketika Salomo datang kepada Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan bilang kepada Salomo, mintalah apa yang kau akan minta hari ini. Itu juga pertanyaan Tuhan kepada saudara hari ini. Mintalah. Di perjanjian baru, Yesus pun mengatakan demikian. Mintalah, maka kamu akan menerima apa yang kamu pinta. Oke, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Saudara, itu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dan pada waktu itu Salomo meminta hikmat. Meminta hikmat supaya dia bisa memimpin bangsa yang besar itu. Dan Tuhan setuju dengan apa yang Salomo minta. Tuhan bilang, kamu tidak meminta kekayaan, kamu tidak meminta umur yang panjang, kamu tidak meminta nyawa daripada musuhmu. Karena kebanyakan raja-raja zaman dulu selalu punya musuh, saudara. Dan Salomo juga punya orang yang tidak suka Salomo memimpin. Tapi Salomo tidak meminta itu. Supaya musuhnya disingkirkan, nyawa musuhnya tiada. Bukan, yang Salomo minta itu hikmat. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar, saudara. Hikmat lebih baik daripada kuasa. Saudara, ada banyak orang mungkin yang punya kekuasaan. Ada banyak orang yang bisa mencapai level sampai ke memimpin. Tetapi saudara, hikmat itu melebihi dari keperkasaan. Hikmat itu melebihi daripada kuasa. Ada orang berkuasa tapi tidak berhikmat. Sehingga kekuasaan itu justru menghancurkan dia dan menghancurkan orang-orang yang di bawahnya dia. Oke, tapi saudara, kita belajar. Kita membutuhkan hikmat. Sekali lagi saya memberikan pengertian kepada saudara. Kalau wahyu, Tuhan berbicara langsung kepada manusia tanpa perantara. Itu pewahyuan namanya. Sedangkan pikiran Tuhan, isi hati Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia, langsung kepada manusia tanpa perantara. Sedangkan hikmat adalah pikiran Tuhan, isi hati Tuhan, ide hati Tuhan yang diberikan di hati manusia dan di pikiran manusia. Oke? Itu pengertiannya, saudara. Kalau Anda pandai, orang pandai belum tentu berhikmat. Ada banyak orang pandai di dunia ini, saudara. Ada begitu banyak orang pandai, pintar-pintar di dunia ini, saudara. Tapi belum tentu mereka berhikmat. Nah, kita butuh orang pandai. Oke? Banyak hal, saudara, bisa dikerjakan dengan kepandaian. Tapi firman Tuhan katakan, hikmat melebihi itu. Saudara betul jadi orang pandai. Tapi saudara juga butuh menjadi seorang yang berhikmat. Karena firman Tuhan katakan, saudara, di sini diceritakan tentang ada sebuah kota yang kecil, kemudian dikepung kota itu, mau dirampas kota itu oleh seorang raja yang agung, berarti raja yang besar. Dan kota itu hanya kota kecil. Raja ini ingin menaklukkan. Nah, di situ ada orang yang miskin yang berhikmat dengan hikmatnya, bukan dengan peperangan. Seperti saya katakan Selasa yang lalu kepada saudara, 40 tahun Salomo memimpin Israel dan Israel tidak ada peperangan. Oke? Bukan karena saudara dan kerajaan-kerajaan datang memberikan persembahan kepada Salomo. Bukan karena apa, saudara? Bukan tidak akan terjadi peperangan. Pasti akan ada, saudara. Tetapi saya percaya Salomo bisa menyelesaikan semua mungkin perang semua. Ya akan konflik-konflik dengan daerah-daerah lain, dengan raja-raja dan lain, dengan diplomasi, dengan hikmat yang Salomo miliki. Oke, hikmat itu lebih baik, saudara, daripada kekuasaan. Bahkan di sini katakan, hikmat lebih baik daripada keperkasaan.
Oke, tapi hikmat orang miskin dihina dan perkataan yang tidak didengar orang. Perkataan orang yang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Bahkan hikmat lebih dari alat-alat perang. Dan ini terjadi kepada Salomo. Saudara, saya sekali lagi berdoa. Saya selalu berdoa supaya saudara diberikan pengertian, diberikan hikmat. Saudara, sejak muda, ya 20 tahun awal, saya sudah melayani Tuhan, mulai dari youth, dan saudara mendidik anak-anak yang broken home, mendidik anak-anak yang korban-korban dalam banyak hal. Saudara, konseling walaupun saya belum menikah, konseling dengan para keluarga-keluarga yang hampir saudara mau bercerai. Saya tidak punya pengalaman untuk hal seperti itu. Secara pendidikan teologi saya punya. Tapi saudara tahu kadang-kadang saudara hikmat Tuhan lah. Bukan kadang ya, setiap waktu saudara hikmat Tuhan lah yang menuntun kami, bisa menuntun mereka dalam konseling-konseling. Kami masih muda waktu itu, nggak layak didengarkan. Saya bukanlah orang sangat terkenal. Bukan saudara, tapi kenapa? Karena kami minta hikmat. Ada hikmat dari Tuhan sehingga kami bisa memberikan pengertian kepada mereka. Sehingga membuat suami istri yang ingin bercerai, gagal bercerai. Oke, anak-anak yang hampir mau bunuh diri, anak-anak yang sudah putus asa, yang tidak punya jalan, jalannya udah nggak benar. Kami berhasil membawa mereka dalam takut akan Tuhan, mereka jadi punya hubungan baik dengan orang tua mereka dan lain sebagainya. Itu karena hikmat, saudara. Hikmat itu penting sekali dalam kehidupan ini, saudara. Bahkan dia lebih baik daripada alat-alat perang. Orang punya alat perang yang hebat, saudara. Orang punya alat perang yang hebat, tetapi tidak ada hikmat bagaimana menggunakan alat-alat itu. Oke, mungkin saudara tahu cara menggunakan, tapi strategi lebih baik. Saudara, cerita yang kita baca tadi, yang menyelamatkan ini orang yang sederhana, orang yang miskin tapi berhikmat. Yang kepung kota itu raja yang agung, berarti raja yang besar. Tetapi saudara diselamatkan oleh hikmat seorang yang miskin. Saudara butuh hikmat di tengah-tengah keadaan yang sangat-sangat tidak menentu ini. Apakah keadaan secara COVID akan lebih baik? Ya. Mungkin secara ekonomi akan lebih baik. Mungkin saudara akan ditemukan saudara antivirus yang bisa membuat supaya kita bisa menghadapi saudara COVID ini. Tapi bukan berarti keadaan akan jauh lebih baik. Akan ada begitu banyak masalah lagi yang akan datang, saudara. Dan masalah selalu silih berganti. Datang, itu akan datang lagi, saudara. Nah, bagaimana kita menghadapi hikmat? Saya ingin memberikan kesaksian kepada saudara. Satu waktu, saudara, beberapa tahun yang lalu, ada suami istri yang datang waktu saya pelayanan, dan mereka datang untuk minta konseling, untuk minta berbicara, saudara. Saya kenal suami istri ini, walaupun tidak begitu dekat, tapi dua anaknya, mereka punya 4 orang anak, tapi 2 di antara 4 orang anak itu kenal dengan baik dengan saya. Mereka selalu bertemu dan minta pembinaan dan lain sebagainya. Dan kami sering berdoa bersama kalau saya ada pelayanan di tempat di mana anak-anak beribadah, orang tuanya juga sih beribadah di situ. Tapi orang tuanya itu datang sama saya, saudara. Mereka berbicara kepada saya. Mereka sedang menghadapi sesuatu yang sangat besar, yang beberapa waktu telah membuat mereka sempat pusing, mereka stres, saudara. Dan sudah cukup lama itu bagi mereka itu menekan hidup mereka. Suami istri ini, saudara, mereka sama-sama lulusan dari luar negeri. Ya, mereka sama-sama dari lulusan luar negeri, dari mereka dari latar belakang keluarga yang sangat-sangat cukup berada. Kemudian, saudara, mereka awalnya bekerja. Ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka bekerja sebagai profesional di perusahaan. Kemudian, saudara, ketika akhirnya mama meninggal, kemudian papa mereka meninggal, usaha yang dimiliki, salah satu usaha yang dimiliki oleh orang tuanya men-setting usaha ini, saudara, untuk anaknya ini. Nah, anaknya ini, saudara, ya suami dari istrinya ini, saudara, itu anaknya. Anak yang paling kecil di keluarga itu. Dia diwarisi itu. Ya, di perusahaan itu pegawainya ada seratusan lah, saudara. Mereka cerita sama saya. Tapi saudara, ketika perusahaan itu diberikan kepada mereka, sebenarnya ada masalah yang cukup besar. Ada hutang yang cukup besar dan ada masalah-masalah yang lain. Awalnya memang perusahaan itu dipegang sama kakak mereka. Kemudian saudara, karena memang akan diwariskan, karena itu usaha pertama orang tua mereka, akhirnya diwariskan kepada anak ini. Dan mereka keluar suami istri dari pekerjaan dan mereka mengelola perusahaan itu, dan itu pusing mereka.
Sebenarnya saudara, yang membuat akhirnya mereka ada hutang yang sangat besar dan ada masalah-masalah yang lain yang jauh lebih besar. Hutang itu bisa diselesaikan saudara. Tetapi ada masalah yang jauh lebih besar lagi yang mereka ceritakan kepada saya. Saya tidak bisa membeberkan semua di sini saudara. Mereka ceritakan kepada saya masalah yang sangat besar yang juga mereka hadapi. Karena begini saudara, kalau sebuah perusahaan diwariskan kepada seseorang atau saudara bekerja di sebuah perusahaan yang besar, saudara menggantikan kedudukan seseorang, biasanya saudara sistem yang ada saudara. Sudah ada cara kerja yang ada. Nah, mereka harus menghadapi itu. Sesuatu yang sudah diwariskan selama bertahun-tahun dan sistem itu sudah jalan. Yang sulit mereka perbaiki itu. Ada orang-orang di sana, ada sistem yang udah jalan, saudara. Dan kalau mereka merubah, saudara, itu ada satu pertentangan yang sangat besar dan itu bisa mencelakakan mereka. Mungkin saudara pun pernah menghadapi hal seperti itu ketika saudara dapat warisan untuk mendirikan di satu usaha, di pekerjaan, atau saudara masuk di sebuah perusahaan dan saudara menduduki sebuah kedudukan yang cukup penting yang pernah diduduki oleh orang lain. Itu nggak mudah merubah itu. Mereka telah berusaha dengan ilmu yang mereka dapatkan selama mereka belajar kuliah di luar, saudara. Dan mereka juga dengan ilmu yang mereka dapat selama mereka bekerja di satu perusahaan yang lain, saudara. Mereka coba terapkan, tapi sulit. Itu yang membuat mereka stres. Itu yang membuat mereka pusing, saudara. Dan mereka bilang begini, kami sudah nyaris putus asa, Pak Nisan. Tapi kami merasa bertanggung jawab karena ini perusahaan, itu usaha keluarga yang diwariskan kepada kami. Apa yang harus kami lakukan? Saudara, mereka bilang begini, Pak Nisan, anak-anak kami nggak tahu lah soal ini. Tapi akhirnya saya beritahu kepada orang tua itu, Bapak, Ibu saya mau kasih tahu, 2 anak Bapak dan Ibu sebenarnya tahu masalah yang Bapak Ibu. Hah? Mereka kaget, iya. Kadang-kadang kita orang tua berpikir anak-anak kita nggak tahu. Tapi sebenarnya anak-anak kita tahu. Bahkan kadang-kadang kita berpikir orang lain tidak tahu, tapi orang lain tahu. Oke? Saudara, cuman saya bilang begini, ketika anak-anak saudara, anak-anak kita tahu bahwa orang tua juga punya persoalan, ada anak-anak yang cuma diam, cuek, tapi akut stres. Tapi ada anak-anak ketika mereka tahu orang tuanya punya masalah, mereka berdoa untuk orang tua. Ketika kita tahu juga teman kita, gembala kita, rekan kita, sahabat kita punya masalah, ada orang punya masalah, apa yang akan kita lakukan? Itu penting, saudara. Ada orang yang tertawai, ada orang yang syukuri, tapi ada orang melihat persoalan orang lain, dia berdoa bagi orang itu. Saya cuma bilang kepada keluarga itu, minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus dikerjakan? Punyalah jam doa khusus. Berdoa, minta sesuatu dari Tuhan. Kalau Pak Nixon, saya cuma mau mengatakan itu kepada saya nggak tahu sistem dan lain sebagainya, tapi saya bilang begini, berdoa. Pakai pikiran Anda, pakai lutut Anda. Seperti Anda pakai dengan sangat keras pikiran Anda, pengalaman Anda harus juga pakai lutut Anda dengan sangat keras. Minta sama Tuhan. Dan mereka minta sama Tuhan. Saudara, mereka kaget, saudara, ketika Tuhan berbicara kepada mereka lewat firman-firman yang mereka baca. Mereka membenahi perpuluhan mereka. Mereka benahi, saudara, dulu perpuluhan mereka. Cara mereka menabur. Selama ini ternyata mereka menyadari gitu. Ada hal-hal yang mereka abaikan. Dan mereka minta hikmat daripada Tuhan. Dan saudara, setiap hari saya bilang kepada, setiap sebulan sekali, saya bilang urapi kantornya. Karena ada banyak serangan-serangan yang saya bisa jelaskan di sini kepada mereka. Dan itu mulai mereka lakukan, saudara. Dan Tuhan bisa memberikan hikmat kepada mereka. Pelan-pelan. Bahkan saudara, di tengah-tengah itu, mereka mendirikan satu lagi usaha baru. Yang selama ini mereka pikir nggak bisa, saudara, karena mereka terfokus kepada pekerjaan itu. Tapi Tuhan mulai bereskan. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Bahkan maaf, saudara, Tuhan yang menyingkirkan apa yang perlu disingkirkan, yang tidak bisa mereka singkirkan. Tuhan yang disingkirkan. Dan perkataan-perkataan mereka, saudara, untuk orang-orang yang banyak, yang ada sistem dan lain sebagainya. Tuhan, saya nggak bisa menjelaskan lebih jauh lagi. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Dan saudara, luar biasa, saudara. Teratasi dengan baik. Dulu, saudara, sebenarnya produk yang mereka hasilkan, biaya produksi dan harga jual, sebenarnya itu sudah untung. Tapi karena ada bolong yang besar, saudara, ada banyak hal yang salah sudah di perusahaan itu, akhirnya rugi perusahaan itu. Padahal harga produksi sama harga jual sudah untung. Nah, dengan itu, saudara, akhirnya perusahaan itu mulai untung besar, sampai kakak-kakak mereka, saudara, kakak mereka sampai wow, kalian luar biasa. Dan saudara, bahkan di tengah-tengah corona ini, banyak bisnis yang menurun, saudara. Memang bisnis mereka itu agak menurun, tapi bisnis yang mereka dirikan, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Ada satu lagi bisnis yang mereka dirikan, itu justru melonjak dengan sangat luar biasa. Oke, bukan turun, saudara, malah naik bisnisnya mereka. Itu mereka ceritakan beberapa waktu yang lalu kepada saya. Saudara, hikmat dari Tuhan, dan mereka harus mengakui, dan sampai hari ini doa pagi jalan. Mereka selalu mengurapi perusahaan mereka, dan Tuhan selalu memberikan hikmat dan jalan. Mereka bilang, andaikan mereka tidak melakukan hal
yang tidak berdoa kepada Tuhan, mungkin akan kesulitan juga menghadapi situasi yang macam ini. Tapi Tuhan memberikan sesuatu kepada mereka. Sehingga perusahaan mereka yang satu yang mereka dirikan beberapa tahun yang lalu, itu sangat-sangat luar biasa hasilnya. Tetap semangat saudara, tetap percaya. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita semua.